Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan selamat siang menuju sore kepada Budiana Mayasari selaku dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Dan tak lupa saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan siang hari ini izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hamzah Hamdani, NIM 186066, dan rekan saya Muhammad Abdurrauf Nusantara, NIM 186056. Ya, pada pertemuan siang ini kami akan mempresentasikan mengenai bab mengenai tentang prasyarat wacana. Pengertian wacana. Wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang berbunyi wak atau wat, yang berarti berkata ataupun berucap. Jika kita lihat atau kita tinjau dari jenisnya, kata wat dalam bahasa Sanskerta tergolong kategori kata kerja golongan ketiga yang bersifat aktif. Di sini menurut Krita Laksana sendiri pada tahun 1984 menjelaskan bahwasannya wacana merupakan satuan kebahasaan terlengkap yang dalam hierarki bahasa merupakan satuan gramatikal yang terbesar. Di sisi lain, ada pendapat lain menurut Alwi yang mengemukakan bahwasannya wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Prasyarat dalam wacana. Agar wacana menjadi baik, kita harus memperhatikan prasyarat terlebih dahulu dalam pembangunan wacana tersebut. Syarat-syarat tersebut berupa kohesif dan koheren. Bila mana wacana tersebut mengandung kohesif dan koheren, maka akan terciptalah wacana yang memiliki kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Ya, jadi prasyarat di dalam wacana itu ada 5 subbab, yaitu adanya topik, adanya judul, adanya tema, adanya kohesi, dan yang terakhir adanya koherensi. Untuk materi pertama yaitu adalah topik. Pengertian topik. Topik adalah sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat. Topik merupakan atau argumen dalam suatu proposisi. Paragraf biasanya memiliki satu topik atau tema utama, bahkan mungkin memiliki beberapa subtopik lagi. Dan secara keseluruhan, wacana memiliki banyak topik. Salah satunya adalah yang diutamakan, yaitu topik atau tema. Pada tingkat kalimat, istilah ini selalu merujuk pada masalah subjek kalimat. Dan secara tradisional dihubungkan dengan tata bahasa, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Kalimat bisa saja memiliki lebih dari satu topik, meskipun salah satunya diberikan penonjolan lebih dari yang lainnya melalui struktur sintaksis. Ya, prasyarat yang kedua dalam wacana yaitu judul. Judul merupakan nama yang dipakai untuk buku, baik itu bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lainnya. Istilah judul sering disebut juga kepala tulisan.
Ada yang mendefinisikan judul sebagai lukisan singkat dari suatu artikel atau yang disebut dengan miniatur isi bahasan. Dalam prasyarat wacana, judul hendaknya dibuat dengan ringkas, padat, dan menarik. Sedangkan judul dalam artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan isi bahasan artikel itu sendiri. Ya, berikut ini syarat-syarat pembuatan judul. Yang pertama, judul harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Yang kedua, judul harus provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari setiap pembaca terhadap isi dalam buku atau karangan. Yang ketiga, judul harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat, dan usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. Ya, untuk materi yang ketiga, tema akan dijelaskan oleh Mas Abdur. Monggo Mas Abdur. Pengertian tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Tema berasal dari bahasa Yunani titenai, berarti suatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran mendasari karangan yang akan disusun. Dalam tulis menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini yang akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan artikel itu. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah sebenarnya yang akan ditulis atau diurutkan oleh penulis. Ya, selanjutnya prasyarat wacana yang keempat, yaitu kohesi. Dalam wacana bahasa Indonesia, kohesi dapat diartikan sebagai kepaduan bentuk secara struktural yang membentuk sebuah ikatan sintaktikal. Dalam hal kohesi ini ada sebuah pendapat menurut Anton M. Mulino pada tahun 1987 yang mengemukakan bahwasannya untuk memperoleh wacana yang baik dan utuh, maka kalimat-kalimatnya harus kohesif terlebih dahulu. Hanya dengan hubungan kohesif bisa menjadikan suatu unsur dalam wacana dapat diinterpretasikan dengan baik sesuai dengan ketergantungannya dengan unsur-unsur lainnya. Kohesi wacana terbagi dalam 2 aspek, yaitu yang pertama kohesi gramatikal dan yang kedua kohesi leksikal, di mana kohesi gramatikal merupakan kepaduan bentuk yang sesuai dengan tata bahasa, sedangkan kohesi leksikal merupakan kepaduan bentuk yang sesuai dengan kata. Jadi perbedaannya yaitu kata dengan bahasa. Ya, yang pertama kohesi gramatikal. Di antaranya ada referensi yang merupakan sebuah pengacuan satuan lingual tertentu terhadap satuan lainnya. Dilihat dari acuannya, referensi terbagi atas 2 referensi, yaitu referensi exofora dan referensi endofora. Referensi exofora yaitu pengacuan satuan lingual yang berada di luar teks wacana. Contohnya kalimat itu matahari. Kata itu pada tuturan tersebut mengacu pada sesuatu di luar teks,
yaitu benda yang berpijar menerangi alam ini. Sedangkan yang kedua, referensi endofora, yaitu pengacuan satuan lingual yang berada di dalam teks wacana. Dalam referensi endofora ini terbagi atas dua referensi lagi, yaitu ada referensi anapora dan referensi katafora. Di sini kita ketahui referensi anapora yaitu pengacuan satuan lingual yang disebutkan terlebih dahulu yang mengacu sebelah kiri. Contohnya peringatan HUT ke-66 Indonesia ini akan diramaikan dengan pagelaran pesta kembang api. Yang kedua, referensi katafora, yaitu pengacauan satuan lingual yang disebutkan setelahnya. Dalam hal ini mengacu sebelah kanan. Kamu harus pergi. Ayo Cici cepatlah. Ya, sedangkan jika kita lihat dari klasifikasinya, referensi terbagi atas 4 referensi, yaitu yang pertama referensi persona, yang kedua referensi demonstrasi, yang ketiga referensi interogatif, dan yang keempat referensi komparatif. Referensi persona, di sini dalam referensi persona ada sebuah pengacuan satuan lingual yang berupa pronomina ataupun kata ganti orang, baik itu tunggal, jamak, persona pertama aku, saya, kami, kita persona kedua kamu, engkau, anda, kalian, kami sekalian, persona ketiga dia, ia, beliau, mereka. Yang kedua referensi demonstrasi. Dalam referensi demonstrasi, pengacuan satuan lingual yang dipakai untuk menunjukkan ini biasanya menggunakan kata kita, sekarang, saat ini, di sini, di situ, ini, itu, dan sebagainya. Contohnya pohon-pohon kelapa itu tumbuh di tanah lereng di antara pepohonan lain yang rapat dan rimbun. Yang ketiga, referensi interogatif, yaitu pengacuan satuan lingual yang berupa kata tanya. Contohnya, kamu mau kemana? Yang keempat, referensi komparatif, ya mohon maaf ya, yaitu pengacauan satuan lingual yang dipakai untuk membandingkan satuan lingual lainnya. Contohnya, tidak berbeda jauh dengan ibunya. Nita orangnya cantik, ramah, dan lemah lembut. Yang kedua, substitusi atau penggantian. Substitusi sendiri diartikan sebagai penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lainnya dalam wacana guna untuk memperoleh unsur pembeda. Dalam substitusi ini dilihat dari satuan lingualnya dapat dibedakan atas ada 4 ini: substitusi nominal, substitusi verbal, substitusi frasa, dan substitusi klausal. Substitusi nominal yaitu penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata benda. Contoh, memang Sony mencintai gadis itu. Wanita itu berasal dari Surakarta. Jadi ada sebuah lingual yang berupa kata benda. Yang kedua, substitusi verbal, yaitu penggantian satuan lingual dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata kerja. Contohnya, Sony berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan berobat ke dokter kemarin sore. Yang ketiga, substitusi frasa, yaitu penggantian satuan lingual tertentu yang satuan lingual lainnya yang berupa frasa. Contohnya, hari ini hari Minggu, mumpung hari libur, aku manfaatkan saja untuk menengok nenek di desa. Yang keempat, substitusi klausal, yaitu penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lainnya yang berupa klausa.
Contohnya nida. Jika perubahan yang dialami oleh Azam tidak bisa diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya, mungkin hal itu dikarenakan oleh kenyataan bahwa orang-orang tersebut banyak yang tidak sukses seperti Azam. Kata Pak Harik, tampaknya memang begitu. Ya, selanjutnya adalah elipsis atau pelepasan. Elipsis sendiri merupakan satuan lingual tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Elipsis mempunyai fungsi 4 pokok, yaitu untuk efektivitas kalimat, yang kedua untuk mencapai nilai ekonomis dalam pemakaian bahasa, yang keempat untuk mencapai aspek kepatuhan wacana, dan yang terakhir untuk mengaktifkan pikiran pendengar atau pembaca terhadap sesuatu yang diungkapkan dalam satuan kata. Contohnya kalimat berikut ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan, ketenangan ketika saya menghadapi saat-saat yang menentukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah konjungsi atau perangkaian. Konjungsi merupakan kohesi gramatikal yang dilakukan dengan menggabungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dalam kohesi konjungsi ini, unsur yang dirangkai berupa kata, frasa, klausa, dan paragraf. Berikut ini macam-macam konjungsi sebagai berikut. Yang pertama ada sebab akibat, yang kedua pertentangan, yang ketiga kelebihan atau eksesif, yang keempat pengecualian atau ekspresif, dan yang kelima tujuan. Ya, yang pertama sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat terjadi apabila salah satu proposisi menunjukkan penyebab terjadinya suatu kondisi tertentu. Dalam konjungsi yang digunakan antara lain yaitu karena, sebab, makanya, sehingga, oleh karena itu, dan sebagainya. Contohnya adik sakit sehingga tidak masuk sekolahan. Nah, itu adalah sebab akibat. Yang kedua pertentangan. Dalam konjungsi pertentangan terjadi apabila ada dua ide atau proposisi yang menunjukkan kebalikan atau kekontrasan. Dalam konjungsi yang digunakan adalah tetapi dan namun. Contohnya nyamuk berseliweran, pengemis, pelacur, pencoleng, dan gelandangan berkeliaran. Ketiga, kelebihan dan eksesif. Hubungan eksesif digunakan dalam wacana untuk menyatakan kelebihan, ditandai dengan konjungsi malah. Contohnya, karena tadi malam kurang istirahat, dia tertidur di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu pengecualian dan ekspresif. Hubungan wacana dalam perkecualian digunakan untuk menyatakan pengecualian, ditandai dengan konjungsi kecuali. Contohnya, Anda tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut kecuali dengan persetujuan dokter. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Hubungan tujuan terjadi sebagai perwujudan untuk menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Contoh konjungsi yang digunakan yaitu agar dan sehingga. Contoh, agar kita naik kelas kamu harus rajin belajar. Yang keenam, penambahan atau adjektif digunakan untuk menggabungkan bagian yang bersifat menambahkan informasi dan pada umumnya digunakan untuk merangkai dua proposisi atau lebih. Contohnya, tingkah lakunya menawan, tutur katanya sopan, murah senyum, jarang marah, dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya, pilihan atau alternatif. Pilihan digunakan menyatakan pilihan antara dua hal. Contoh konjungsi yang digunakan yaitu atau apa. Contoh kalimatnya, pelajaran apa yang lebih kamu suka, IPA atau IPS? Di pertanyaan gitu ya, seperti itu. Selanjutnya harapan atau optatif. Konjungsi harapan digunakan guna untuk menyatakan harapan yang ingin dicapai. Contohnya, semoga dia lulus dengan nilai terbaik. Selanjutnya syarat merupakan sebuah proposisi yang menunjukkan suatu hubungan syarat. Konjungsi yang digunakan yaitu apabila dan jika. Contoh kalimatnya,
Jika bulan ini aku bisa bekerja lebih giat, maka gajiku akan bertambah. Untuk yang ke-11 yaitu cara digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan cara. Konjungsi yang digunakan yaitu dengan cara. Contohnya mungkin dengan cara seperti ini aku membantu beban keluargamu. Yang kedua, kohesi leksikal yang meliputi pengulangan atau repetisi. Yang kedua, sinonimi. Yang ketiga, antonim. Dan yang keempat, hiponim. Yang pertama, pengulangan atau repetisi. Repetisi sendiri merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan yang konsensif antar kalimat. Contohnya, berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Yang kedua, sinonimi yang merupakan persamaan makna kata. Contohnya, Hari Pahlawan diperingati tiap 10 November. Yang ketiga, antonim merupakan perlawanan kata. Contoh antonim dalam rangka menyambut hari peringatan kemerdekaan, warga setempat mengatakan kerja bakti. Yang keempat, hiponim merupakan sebuah pernyataan yang berpola umum. Contohnya, setiap hari Anda menyiram bunga di taman. Bermacam-macam bunga, diantaranya mawar, melati, dan anggrek. Yang kelima, kolokasi merupakan sebuah pernyataan yang berpola khusus umum. Contoh kolokasi bermula dari goresan ballpoint pada selembar kertas, namanya sekarang tenar. Yang keenam yaitu ekuivalensi yang merupakan kesejajaran dalam sebuah kalimat. Contohnya, setiap hari aku belajar dengan rajin. Hunarti sebagai guruku, selain mengajarkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, beliau juga mengajarkan pendidikan moral. Pada kondisi tertentu, unsur-unsur kohesi menjadi kontributor penting bagi terbentuknya wacana yang koheren. Menurut Halliday dan Hasan pada tahun 1976, namun demikian perlu kita sadari bahwa unsur-unsur kohesi tersebut tidak selalu menjamin terbentuknya wacana yang utuh dan koheren. Alasannya, pemakaian alat-alat kohesif dalam suatu teks tidak langsung menghasilkan wacana yang koheren. Itu menurut Anton M. Mulyono. Dengan kata lain, struktur wacana yang baik dan utuh harus memiliki prasyarat kohesi sekaligus koherensi yang baik. Materi berikutnya yaitu adalah koherensi. Menurut KBBI, koherensi tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagian berkaitan satu dengan yang lain, atau sas keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi karya sastra. Artian koherensi. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Contohnya, proporsi demonstrasi mahasiswa dan nilai tukar rupiah melemah. Nah, ini adalah dua fakta yang berkelainan. Berikutnya, pemahaman hubungan koherensi dapat ditempuh dengan cara menyimpulkan hubungan antar proposisi dalam tubuh wacana ini. Kohesi dapat diungkapkan secara eksplisit, yaitu dinyatakan dalam bentuk penanda. Koherensi yang berupa penanda hubungan antar kalimat. Penanda hubungan itu berfungsi untuk menghubungkan kalimat sekaligus menambah kejelasan hubungan antar kalimat dalam wacana. Tujuan aspek pemakaian aspek atau sarana koherensi antara lain ialah agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Sifat serasi artinya sesuai, cocok, dan harmonis. Kesesuaian terletak pada serasinya hubungan antar profesi dalam kesatuan wacana. Runtut artinya urut, sintesmatis, dan tidak terputus-putus, tetapi bertautan satu sama lain.
Sedangkan sifat logis mengandung arti masuk akal, wajar, jelas, dan mudah dimengerti. Suatu rangkaian kalimat yang tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis tidak dapat dikatakan sebagai wacana. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami juga mohon maaf, karena hakikatnya kami juga masih dalam proses belajar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun menambahi, monggo dipersilakan.